Sunan Gunung Jati dan para wali Songo mengemas tari topeng dengan menciptakan 5 karakter manusia di dunia. 5 karakter tarian topeng ini disebut topeng lima wanda. Tarian topeng lima wanda ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Panji adalah anak yang baru lahir. Tari topeng Panji. Panji itu simbol dari kesucian, bahwa manusia baru lahir itu bersih dengan apa adanya. Dan di sini digambarkan oleh tari Panji yang halus seperti baru lahir, jadi tidak terlalu banyak gerak. Dan juga musiknya gemuruh. Musik gemuruh itu melambangkan alam sekitar, bahwa masih banyak sekali macam-macam kehidupan. Samba menggambarkan anak-anak yang baru belajar berjalan. Tari topeng Samba ini lebih menyimbolkan berikhtiar, banyak belajar, banyak mencari tahu. Biasanya anak-anak ya, kalau dikategorikan kehidupan itu masih anak-anak yang ingin tahu, banyak belajar. Nah, ini gerakannya juga ditampilkan penuh kelincahan, ya, banyak sekali ragamnya. Nah, ini maksudnya bahwa banyak sekali ilmu yang dipelajari di dunia. Rumyang menyimbolkan seorang manusia yang menginjak masa remaja. Nah, ini rumyang ini adalah mulai pertengahan kehidupan, yaitu biasanya kalau dikategorikan orang remaja. Jadi kadang-kadang dewasa bersifatnya, kadang-kadang masih anak-anak. Jadi labil, belum bisa menentukan arah, masih memilih. Nah, di sini penggambarannya adalah di rumyang. Tumenggung adalah penggambaran manusia di usia matang. Ini yang keempat. Temenggung itu penggambaran manusia yang udah dewasa. Jadi udah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ini Temenggung digambarkan bahwa kehidupan manusia kalau udah mulai ke tingkat itu, udah mulai mapan, mulai mengerti kehidupan yang benarnya. Dan Kelana menggambarkan sifat murka, keangkuhan seorang manusia. Dan yang terakhir itu adalah Kelana. Kelana ini adalah penggambaran seorang raja yang angkara murka. Jadi sifat angkara murka. Kenapa? Pada saat puncaknya itu angkara murka. Di sini sebagai rambu-rambu kita semua bahwa pada saat di titik puncak cita-cita atau kejayaan itu biasanya banyak godaan. Dan kalau salah akan terjerumus ke angkara murka, yaitu sombong, ya, meremehkan orang lain, menghalalkan segala cara gitu. Untuk tari topeng Cirebon, para wali juga menciptakan gerakan tarian yang erat dengan simbol Islam sebagai media dakwah. Misalnya, gerakan adek-adek yang menyimbolkan manusia di dunia harus berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Ada juga gerakan nindak yang mengandung makna manusia harus bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan gerakan buang rawis. Buang rawis tadi ya. Buang rawis itu begini. Nah, ini simbol berzikir, terus buang. Maksudnya bahwa kita manusia dengarkan apa yang ada.
Ya, dengarkan, masukkan ke dalam hati. Setelah itu buang yang jeleknya, ya, yang bagusnya masukkan dalam hati. Dahulu, tarian topeng ini dipentaskan dengan iringan bonang dan gamelan yang diselaraskan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertunjukan tari topeng ini dibungkus dengan cara yang menyenangkan. Para wali kemudian mengundang masyarakat untuk menonton pertunjukan, bukan dengan bayaran uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mungkin dalam hal untuk menarik itu dengan kesenian kan mungkin pada saat situasi kondisi itu kan memang beda ya dengan situasi zaman sekarang. Mungkin medianya dalam hal untuk menarik pada saat itulah itu dengan kesenian, yaitu ada pertunjukan wayang, ada kesenian topeng dan membunyikan gamelan. Nah mungkin sebagai media untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam pada saat itu. Jadi karena mungkin situasi kondisi pada saat itu menganut animisme dan dinamisme yang mungkin kepercayaannya sangat kuat, jadi pendekatannya mungkin dengan kesenian agar menarik dulu. Jadi untuk memeluk agama Islam itu pada saat itu dalam hal untuk ini kan kesenian itu nanti ada untuk apa ya istilahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu. Tidak dengan uang, tapi Jadi dengan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk cara medianya. Pemilihan media dakwah melalui kesenian dinilai sebagai langkah cerdas untuk melakukan islamisasi masyarakat Cirebon kala itu. Meskipun ada proses yang panjang bisa jadi ya, kan tapi relatif tidak makan korban, tidak makan korban. Ada banyak gaya yang kini berkembang, mulai dari gaya selangit, losari, gegesik, hingga Indramayu. Tarian topeng kini juga tak hanya berkembang di Cirebon, tapi menyebar ke wilayah sekitarnya seperti Kuningan, Karawang, dan Indramayu. Salah satu penari topeng Cirebon, Siti Ramadianti, mengatakan tarian topeng kini semakin diminati. Menurut wanita yang sudah menari selama 20 tahun ini, jika dulu tarian ini merupakan media syiar Islam, kini tarian topeng yang ia lakukan lebih sebagai pelestarian budaya di Cirebon. dulu kan ini dijadikan sebagai media dakwah, tontonan dan juga tuntunan. Kalau misalnya sekarang versinya Mbak Nuni melihat tarian topeng di Cirebon itu seperti apa sih, Mbak? Sekarang lebih ke ya hiburan ya Mas ya, hiburan, kemudian untuk sarana anak-anak mengembangkan bakat, apresiasi, kemudian event-event juga mereka cukup aktif membawakan tari topeng baik di lomba, di event nasional, event di daerah di kota Cirebon sendiri gitu. Jadi mereka lebih kepada apresiasi juga sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan Cirebon khususnya. Para wali yang melakukan syiar dengan media kesenian tari topeng dianggap berhasil meyakinkan masyarakat Cirebon bahwa Islam adalah ajaran cinta damai. Gaya tari topeng yang erat dengan penggambaran manusia dengan lantunan asma-asma ilahi berhasil pula menyelami hati masyarakat Cirebon kala itu.
ada sebuah tempat yang jauh berada di atas gunung. Tempat ini berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di sana berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tempat ini dikenal dengan nama Masjid Sunan Muria. Berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Kudus, saya menempuh perjalanan sekitar 50 menit menuju tempat suci ini. Setiap pengunjung yang melewati Desa Colo, tempat masjid ini berdiri, wajib membayar sebesar Rp2.500 per orang. Tak jauh dari gerbang Desa Colo, saya melihat sebuah gerbang dengan sejumlah anak tangga. Tangga-tangga ini akan mengantarkan setiap pengunjung menuju lokasi Masjid Sunan Muria. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak warga yang berdagang. Penasaran dengan seberapa jauhnya perjalanan yang harus saya tempuh, saya pun menghampiri salah satu pedagang. Ibu, ini kan dari bawah udah lumayan capek nih Bu. Ke atas itu masih jauh nggak Bu? Kurang lebih 1 kiloan. Ini dan jalannya nanjak semua? Iya, jalannya ini rata. Nanti kalau yang di pertengahan tuh ada tangganya sedikit, nanti rata lagi gitu. Kira-kira berapa jam tuh Bu sampai di atas? Kalau santai setengah jam bisa. Kalau naik turun misalnya santai 2 jam, 1 jam juga bisa. Tapi kan kalau nggak tengok kanan kiri, nggak belanja, naik ojek bisa. Waduh. Oh, naik ojek bisa Bu? Bisa 20.000 satu jalan. Oke, karena ada alternatif lain, kita naik ojek aja biar sampai di atas tuh lebih cepat ya. Oke. Turunnya jalan kan dapat ojeknya, dapat jalan kakinya. Iya, betul. Gitu. Terima kasih ya Bu. Oke, Kita sama-sama. sekarang turun lagi ke bawah untuk cari ojek biar lebih cepat sampainya. Pak, naik ojek kalau ke atas bisa ya Pak ya? Bisa, Pak. Tak sulit untuk mencari ojek di kawasan ini. Para tukang ojek yang merupakan warga Colo asli sudah mengantri di bawah tangga, siap mengantar setiap pengunjung menuju puncak Muria. Salah satu keuntungan dari naik ojek itu adalah pengunjung bisa melihat pemandangan pegunungan Gunung Muria itu yang keren banget. Hanya dengan membayar Rp20.000, saya pun tiba di puncak Gunung Muria dengan waktu jarak tempuh kurang lebih 15 menit saja. Makasih ya Pak. Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Muria memilih tempat terpencil yang jauh dari kota sebagai wilayah dakwahnya. Masjid yang dibangun pun awalnya hanya merupakan sebuah masjid sederhana yang berbahan kayu. Dari masjid inilah Sunan Muria berdakwah menyebarkan agama Islam. Adapun untuk bangunan yang sampai saat ini masih, ini adalah diantaranya ini mihrab atau pengimaman ini yang pertama. Yang kedua itu mustaqo yang ada di atas sendiri bagian masjid itu. Kemudian ada lagi umpak itu untuk mengganjal ini soko ini ya. Tapi sudah di renovasi, jadi itu taruh di sebelah gendong ini. Berbeda dengan bentuk mihrab yang biasanya menonjol keluar, mihrab di Masjid Sunan Muria berbentuk sebaliknya. Ya, memang konon ceritanya memang Sunan Muria itu adalah orang yang sederhana dan juga ada yang mengatakan bahwa beliaunya itu tidak suka dipuji-puji oleh orang lain kan gitu, diantaranya kayak gitu. Jadi makanya mihrabnya menjorok ke dalam ya Pak? Iya, betul, ke dalam. Setiap hari pelataran makam Sunan Muria dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Sosoknya yang sederhana membuatnya dikagumi masyarakat. Saya pun diberi kesempatan untuk masuk ke dalam cungkup makam Sunan Muria. Cungkup makam dibuka untuk umum hanya pada hari-hari tertentu, seperti Kamis Wage,
Kamis Legi, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Di dalam Cungkup hanya ada satu makam, yaitu makam milik Sunan Muria yang batu nisannya ditutupi dengan lapisan kain agar tidak mudah rusak. Ketika ziarah selesai, saya dan Muhdi keluar dari Cungkup sambil berjalan mundur dengan posisi tubuh masih menghadap makam untuk menghormati Sang Wali Allah. Para peziarah yang telah selesai berdoa biasanya akan keluar dan meminum air yang berasal dari gentong peninggalan Sunan Muria. Air yang digunakan merupakan air asli yang diambil dari mata air pegunungan Muria. Untuk meneruskan ajaran Sunan Muria, pada 2015 Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria membangun sebuah pesantren khusus santriwati dengan jenjang pendidikan MTS dan Madrasah Aliyah. Mulai terpikir untuk pengembangan itu tadi sebagai visi yayasan meneruskan nilai-nilai dakwah Sunan Muria. Nah, maka itu salah tidak lanjuti dengan pendirian pondok pesantren. Pondok Tahfidz Putri Yanbu'ul Quran Duang Muria baru mulai menerima santriah pada 2018. Saat ini jumlah santriah mencapai 711 orang yang berasal dari berbagai daerah dan 2 negara asing seperti Amerika dan Brunei Darussalam. Awalnya takut, gak tahu bahasanya, juga gak tahu budayanya orang sini gimana, jadi ya menyesuaikannya lama. Ada banyak teman, jadi supportnya banyak. Kalau ada masalah bisa tanya ke ustazah atau tanya ke teman. Gak nyangka bisa masuk pesantren gitu. Terus memang awal agak takut gak sesuai sama lingkungannya. Kayaknya punya banyak teman, terus sifatnya lebih udah berakhlak mulia gitu, makin bagus lah. Terus pas pulang juga kayak dipuji makin baik ya gitu. Meski tidak semua anggota Wali Songo berada di periode yang sama, pendekatan budaya selalu menjadi cara yang digunakan para Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Tak hanya lewat kesenian berupa wayang dan tembang, namun juga lewat struktur bangunan masjid serta toleransi agama. Seperti yang dilakukan Sunan Kudus dalam aturan penyembelihan hewan kurban. Kalau yang spesifik Sunan Kudus kan yang sebagaimana sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian orang itu adalah menghormati umat Hindu untuk tidak menyembelih sapi. Ya, sehingga teman-teman ketika makan di pasti adalah dagingnya kerbau bukan sapi.